Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita di pagi hari ini, pagi yang cerah di bawah atap terop ya. Ini merupakan hari yang spesial karena kita apel pagi di bawah terop. Kalau kehujanan itu tidak basah, kalau kepanasan kita aman ya. Ini harus kita syukuri. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pak Nur mau cerita sedikit tentang kegiatan orang desa, orang kampung, terutama yang sekolah di zamannya Pak Nur. Pak Nur ini akhir-akhir ini menyimpulkan kalau ilmunya orang dulu itu dari buku dipindah ke pikiran, ke otak. Itu ilmunya orang dulu. Kalau ilmunya orang sekarang ini ada yang di buku, ono di PowerPoint, macam-macam, ditaruh di mana-mana. Pikirannya cenderung tidak banyak ilmunya itu. Ya. Nah, mengapa Pak Nur bisa menyimpulkan seperti itu? Karena orang dulu, itu yang namanya alat tulis itu terbatas. Ayahnya Pak Nur ini pernah cerita, dhisik bapak iki sekolah sing dienggo nulis iku sabak. Sabak iku seperti keramik begitu ya. Kemudian ditulisi tek 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 tek. Hanya satu itu. Alat mencatatnya cuma satu itu. Ketika ganti pelajaran dihapus, dan ini sudah harus dimengerti sama siswanya itu. Makanya ketika hitung-hitungan, walaupun bapaknya Pak Nur ini tamatan SD, nek kon hitung-hitungan luwih cepet daripada Pak Nur. Kenapa? Pak Nur sudah pakai buku. Kalau misalnya ganti pelajaran, ganti buku, dan itu ada catatannya dan bisa dipelajari lagi. Kalau zamannya ayahnya Pak Nur, ini sudah dikuasai dulu, dihapus, ganti pelajaran, hapus, ganti pelajaran, hapus, seperti itu. Luar biasa. Terus berkembang lagi ke zamannya Pak Nur. Zamannya Pak Nur ini buku itu juga terbatas. Yang namanya buku paket iku sing duwe cuma gurunya. Murid-muridnya tidak punya. Bagaimana Pak seandainya kita itu mau tahu isi buku paketnya itu? Sekretaris kelas disuruh maju, suruh nulis pakai kapur tulis, bukan pakai spidol. Misalnya dia mau membahas tentang tata surya umpamanya. Nulis itu sampai kemeng kabeh. Pak Nur ini kebetulan menjadi sekretaris kelas. Ya, tulisannya paling bagus. Nulis, semuanya nulis. Ini hanya untuk mengetahui apa yang ada di dalam bukunya gurunya itu. Ternyata dengan menuliskan sesuatu itu, menuliskan materi itu bisa efektif untuk mengingat pelajaran. Jadi teorinya, pelajaran itu kalau kita tuliskan itu akan diingat sebanyak 30%. Iku nek awak dhewe nulis. Oh iya dhisik iki aku pernah ngene. Oh saya tak tulis dhisik kae. Mudah untuk diingat. Ketika pelajaran itu kita ucapkan, belajare karo maca urutan tata surya. 1. Merkurius, 2. Venus, 3. Bumi, 4. Mars, 5. Jupiter, umpamanya ya. Itu akan diserap oleh pikiran kita. Itu 60%.
Jadi gaya belajar menulis itu sangat bagus, gaya belajar membaca dengan keras itu sangat bagus. Apalagi kalau kamu menghafal Al-Quran, ben cepet diucapkan terus, nanti akan membentuk lipatan-lipatan di otak kita dan itu akan sulit untuk dilupakan. Kenapa orang dulu itu ilmunya itu ditaruh di otak? Karena memang seperti itu, Rek. Generasinya ke adiknya Pak Nur, generasinya adiknya Pak Nur ini sudah mengenal LKS, sudah mengenal buku paket per anak itu satu-satu. Wah, ganti mana generasi ini ke kalian. Wis ono HP, ono internet, ono macam-macam. Nek ulangan ya, buka Google urutan tata surya. Tata surya yang paling jauh dari matahari dicari di Google misalnya ya. Setelah itu tidak ingat lagi kita itu. Karena apa? Ilmunya anak sekarang itu kalau saya simpulkan itu ada di buku, ada di Google, ono di laptop, ono di PowerPoint dan lain sebagainya. Iku gak ono, hilang sudah. Gitu. Dan kalian bisa membayangkan ya, ketika buku itu hanya dimiliki oleh seorang guru, murid itu tidak bisa berimajinasi gitu loh, Dek. Baru setelah ditulis, dipelajari, oh ternyata bumi itu terletak di urutan yang ketiga misalnya ya di tata surya itu. Oh, bumi. Dan itu merupakan bagian dari sebuah galaksi. Bumi ini kelihatan besar karena kita melihatnya dari jarak pendek. Tapi kalau dilihat dari langit sana, apalagi dari sudut pandangnya Allah yang maha tinggi, bumi ini seperti debu, seperti debu berterbangan itu. HP ini Pak Nur lihat besar itu ketika kita di sini, ketika Pak Nur di sini. Ketika ini dilihat dari Sidoarjo tidak kelihatan. Kita merasa besar. Nah, ketika sudah membaca materinya tentang IPA seperti itu, Pak Nur itu baru bisa berimajinasi. Iya nih. Terus awak dhewe iki apa ya? Wong aku menek wit klopo ngono ae arek-areke kaya semut cilik-cilik. Ndahne yo Allah yang bertempat di ars, tempat yang paling tinggi, iku ndelok iku ya Allah, ndahe cilik-cilik gitu loh. Ndahne cilik-cilik. Baru bisa berimajinasi. Zamannya Pak Nur itu belum ada TV, Rek. TV itu yang punya Mbah Lurah. Mbah Lurah itu kepala dusun. Itu disetel ketika film akhir pekan. Dan bukan listrik tetapi pakai aki. Pakai aki itu baru bisa dilihat. Nah, kapan Pak melihat bareng-bareng, Pak? Ketika Mick Tyson main. Petinju Mick Tyson itu loh deh. Main wong sak kampung kumpul kabeh ndelok Mick Tyson. Dulu itu ada ya namanya petinju itu Elias Pikal. Petinju pertama di Indonesia yang bisa meraih gelar juara dunia kelas bantam junior. Sing ndelok iku sak kampung, Rek. Ketika guru bahasa Inggrisnya Pak Nur ini ke rumah anaknya yang di Jakarta, pulang di kelas itu cerita, "Cah, bocah-bocah, aku dek wingi nyanggone anakku. Terus ning kono aku nyetel TV. Iku ora gur TVRI, Cah. Nanging kono ki ono SCTV, ono RCTI, ono Indosiar. Aku ndelok iki karo ngene, karo longgoh ngene iki. Terus tak pindah-pindah karo remote. Yang namanya orang desa, sak kelasku ndomplong kabeh ngene kabeh. Bayangno, iya rek ndak penak rek.
bisa nyetel TV dengan di remote, dengan ganti-ganti channel tanpa harus cetak-cetik nyentuh begitu. Dulu itu merupakan hal yang luar biasa, diceritani ngono itu luar biasa gitu loh. Zamannya Pak Nur itu. Arek saiki TV gak payu ya misalnya. Kalah karo YouTube ya. TV paling sing didelok iku kontes dangdut Indosiar, koplo-koplo, berita belas gak didelok. Padahal berita itu penting gitu loh. Jadi kalau dibandingkan dulu sama sekarang ini memang jauh beda rek. Pak Nur sampai berpikir seperti ini. Arek saiki nek gak pinter, nek gaptek, iku kebacut. Karena apa? Generasinya seperti generasi tua seperti Pak Nur ini loh rek. Iki wis gak terlalu gaptek, gitu. Kalau Pak Nur tidak tahu tentang sesuatu internet, Pak Nur panggil satu anak, kamu tahu ini apa? Ini loh Pak, ini begini Pak. Caranya saya nyanyi di smul itu gimana? Oh begini loh Pak, begini. Diajari sama anak-anak itu. Jadi ini area saya ini gak mengikuti perkembangan teknologi informasi, ya kan? Iku kebacut. Karena apa? Karena zamannya lagi lahir procot iku nek umpamane iso main HP itu bisa, sudah ada HP, ada internet gitu loh. Mau belajar apapun itu bisa. Terakhir, Pak Nur ketika belanja komputer sama Pak Fahmi, dulu kan di High Tech ya, di High Tech Mall itu tanya sama yang penjualnya itu lebih tua daripada Pak Nur. Mas, sampean wong ngendi Mas? Kula tiang Pacitan Pak. Pacitan sama Wonogiri tempatnya Pak Nur ini perbatasan. Desane ya padha, ya. Dhisik nek sekolah nggak gawe sepatu ya padha, zaman sakmono. Terus sampean kok iso dodolan komputer, ngerti spek-speke, ngerti apa niku jenenge onder delay dan macam-macam, kok iso? Sampeyan dhisik lah durung tahu ngene ta. Eneng SD, eneng SMP kan belum mengenal komputer toh. SMA pun belum mengenal komputer toh. Iya, Pak. Saya tahu komputer ini ketika saya merantau di Jakarta. SD, SMP, SMA gak kenal komputer. Belas gak kenal komputer dia itu. Tapi sekarang dia menjadi orang yang jualan komputer dan dia tahu semuanya tentang komputer itu karena dia jualan gitu loh. Jadi kesimpulannya gini rek, nek wong zaman dhisik gelem sinau, gelem belajar, ternyata dia itu ndak akan ketinggalan zaman. Jadi bukan karena lahirnya tahun berapa ilmu itu bisa dimiliki, tetapi karena mau belajar atau ndak. Jadi kunci ini wong ngerti ini bukan lahire, oh ini lahire tahun 2022 iki luwih pinter timbang sing lahir tahun swidak papat umpamane ya. Belum tentu. Pinter dan tidaknya, ngerti dan tidaknya itu tergantung siapa yang mau belajar. Dewasa itu kan karena kita belajar. Ya. Ono wong sing lebih muda daripada Pak Nur menasihati Pak Nur. Kayak wis tua-tua ngono kuwi. Ini begini Pak Nur iki. Dia masih muda. Ternyata dia belajarnya lebih banyak daripada Pak Nur. Ono sing luwih tua dituturi yang Pak Nur iku ya ono. Jadi dewasa itu karena melalui proses pembelajaran tadi itu. Kita berkumpul seperti ini supaya menjadi orang yang dewasa, bukan orang yang tua. Gitu ya, seperti yang Pak Nur sampaikan dulu itu. Ini Pak Nur tertarik sama Danu iki. Nur ini ono, tak tekoki no. Ini karena seragamnya ini beda ini. Nah, kan pendekar Danu ya. Sini no. Tak tekok aneh. Rene. No. Kamu masih ingat nggak perbedaan tua dan dewasa?
Tua itu takdir, dewasa itu pilihan. Tua itu takdir, Takdir, dewasa itu pilihan. kamu pilih mana? Dewasa. Dewasa. Oh, berarti masih ingat nih, pendekar betul ini ya. Oh, santai. Dewasa itu pilihan, tua itu takdir. Awak dhewe gak lapo-lapo itu tua. Tapi untuk dewasa belum tentu, Rek. Paling akhir, kalau tadi kan terakhir, ini paling akhir. Pak Nur iku pas ning warkop ana arek nggawa kecerikan. Cereket. Oh, iki arek ngamen iki. Pak Nur kan pakai headset sambil ngedit video kan. Terus dia itu dekat gini. Kamu kok nggak nyanyi? Apa maksudnya cek-cek itu? Meneng ketika Pak Nur meneng kamu buat apa sih ngamen seperti ini sih? Dikasih ibu Mbok kasihkan ibu. Ibumu kenapa? Sakit temen lo ya, loro temen lo ya. Ojo bujuki. Engko nek waras mbok omong loro temenan ibumu. Iya ngono cek. Kemudian Pak Nur kasih uang 5.000 pada waktu itu. Terus di grupnya Pak Nur ya, di grupnya Pak Nur itu Pak Nur share, paceknya cek malah direkam. Ini sering kali ke warkop ini, ibunya sakit, ayo sapa sing gelem bantu, begitu ya. Akhirnya dapatlah uang yang lumayan banyak. Jadi Pak Nur bilang begini, nanti kalau kamu nggak punya uang, kamu datang ke warkop ini, temui saya, temui ya. Iya kuai terus. Dikira itu duitnya Pak Nur, padahal itu sumbangan dari itu tadi itu. Cuma begini loh, Dek. Arek samono cek kalau iso nyanyi seperti itu, dia itu harus bergelut dengan kehidupan yang seperti ini. Dan mungkin kalau Pak Nur simpulkan dari ceritanya itu ya, dia itu menghidupi ibunya. Coba, dia itu lebih dewasa daripada umurnya. Dia itu bukan tua tapi dewasa gitu loh, Dek. Beda karo awak dhewe kan. Ya Brian ya. Kamu kan minta HP, kalau nggak dikasih apa? Marah-marah enggak? Oh, enggak marah-marah. Alhamdulillah. Ono sing njaluk HP wong tua nih. Bu, saya minta HP. HP apa? Vivo. Regane piro sih? Ya sekitar 3 juta. Ibu iku tukang dodolan sego bungkusan. Ya Allah. Ketika nggak dibelikan, tangane ngene iki arep diiris karo silet, karepe arep bunuh diri. Kok ya ono gitu, iki dia itu tua gitu, tapi nggak dewasa gitu loh, nggak dewasa. Maka dari itu kesimpulannya apa yang disampaikan Pak Nur pagi hari ini, zaman kita berbeda, tetapi ilmu itu dimiliki oleh orang yang mau belajar, bukan lahir di tahun berapa, bukan di zaman apa. Yang kedua, Pak Nur ulangi lagi, yang namanya dewasa itu pilihan, yang namanya tua itu takdir. Terserah kita pilih yang mana. Hari ini ada gladi bersih ya. Nanti akan dimulai mungkin jam 8:30. Kamu mempersiapkan diri dulu. Nah, untuk gladi bersih ini, kalau kalian pakai musik nanti bisa nyetor ke petugasnya gladi bersih ini. Oh ini loh Pak, ini yang musik saya besok pagi misalnya ya. Ini musik saya. Terus saya butuh mic 50 Pak, mana ya? Lu kok pakai men? Iya Pak, untuk main-mainan. Jangan, ojo 50 rek gak ono ya. Dan hari ini berbarengan dengan wisuda tahfidz. Nah, ini yang mau diwisuda. Gandeng-gandeng rek wisuda tahfidz. Ya. Oke, itu aja deh yang dapat Pak Nur sampaikan. Kalian bisa kembali ke kelas lagi mempersiapkan karena nanti akan gladi bersih. Dan Pak Nur akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.